Oke guys, ini di pagi hari, pukul 6.30 tepatnya, kita mau kontrol kandang ayam ya, ngasih makan ayam sekaligus ngasih makan kucing, ngasih makan lele. Jadi ini adalah suasananya di pagi hari ya. Ini tampak depan guys. Lihat ke sana. Ini posisinya di pinggir jalan. Ya, pagi hari ya. Suasananya indah guys. Oke, kita langsung masuk ke sana. Di situ kita langsung ketemu dengan tanaman pepaya ya. Buahnya lumayan banyak. Cuma masalahnya di atas tuh pucuknya terjadi apa namanya? Ya kayak serangan penyakit gitu. Jadi ada apa namanya ya, daunnya mengeriting, pucat-pucat kayak gitu. Jadi sebagiannya rontok. Tapi kalau melihat buahnya ini saya pikir memuaskan ya, normal. Paling tidak untuk sementara ini. Kita lihat nanti kayak mana. Tapi kalau secara umum nih pepayanya nih, guys ya, ya lumayan lah ya. Luas pekarangannya ini sekitar 650 meter. Tanaman pepayanya sekitar 20 ya, kurang lebih 20 batang. Oke. Itu di depan gudang. Jadi di belakangnya posisi kandang ayam kita. Ya, kita datang ke sini pakai ini guys ya, pakai kuda kita, hemat listrik. Ya, ini adalah posisi gudangnya guys. Ya, banyak peralatan. Sorry berantakan, tapi ya karena tempat kerja biasanya ya gitulah. Ambil tinggal, jadi posisinya berantakan kayak gini. Ya, ini adalah situasi kandang kita di pagi hari ya. Jadi lampunya memang saya biarkan hidup waktu malam hari. Meskipun ada yang bilang katanya lebih bagus pakai lampu yang warna kuning atau yang warna merah kayak gitu. Tapi saya bikin warna putih aja. Oke, ini adalah posisi drum-drum berisi lele. Kita akan kasih makan. Tapi sebelumnya kita kasih makan kucing dulu ya. Mana nih? Pus. Sini pus. Poko, pus. Oh. Nah, itu dia datang tuh. Oke. Kita kasih makan kucing dulu. Nah. Ini kucing posisinya di sini ya, sebagai penjaga, karena kita kan mengantisipasi adanya garangan, tikus dan lain sebagainya. Kalau untuk security yang lain ya, mengantisipasi pencurian dan sebagainya, saya menggunakan CCTV guys. CCTV di beberapa titik ya. Oke, sekarang kita kasih makan lele guys. Kasih makan lele. Saya kasih makan lele itu satu hari cuma satu kali ya. Jadi pada pagi hari seperti ini kebetulan berangkatnya lebih subuh karena kita mau ibadah minggu guys. Jadi pekerjaan seperti ini dilakukan lebih cepat. Ini ikan lele 2 tong ya. 1 tong di sana itu ikan mas, mungkin ada sekitar 6 atau 7 ekor. Yang ini di bawah ada guys ya, yang di bawah nih. Nggak usah terlalu banyak ya guys ya.
nggak usah terlalu banyak, cukup kenyang aja. Dan ini juga guys cuma 1 hari 1 kali loh. Oke, ini ikan masnya guys. Dah cukup ya. Sekarang kita mau ngeracik makanannya guys ya. Kita mau ngeracik makanan ayam ya. Ini posisi dimana kita akan meracik makanan. Untuk jumlah 61 ekor, saya itu meraciknya untuk 1 kali pemberian itu 4 kilo ya. Tapi ada memang sedikit trik ya, artinya untuk mengakali kekurangan pakan itu saya tambahi sesuatu guys ya. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa membagikannya karena ya rahasia pabrik lah ya, resep resep pabrik. Jumlah ayamnya itu 61 ekor. Pakan 1 kali pemberian itu 4 kilo. Jadi kalau di total itu sekitar 8 kilo 1 hari. Oke, kita langsung saja. Ya. Ini ada sisa pakan kemarin, tidak habis ya. Jadi saya pikir karena pakan yang diberikan kepada ayam itu tidak begitu habis, saya tidak memberikan semuanya. Jadi yang masih menyisakan itu saya cuma tambah sedikit saja guys. Oke, pertama-tama kita mau meracik ya. Ini jagung terlebih dahulu. Jadi formulanya gini, jagung 50%, konsentrat 35%, dan bekatul itu 15%. Oke, kita mulai dari jagung dulu. Nah, kita gunakan timbangan ya supaya komposisinya presisi. Untuk jagung kita butuh 2 kilo atau 2000 gram. Oke. Ribu belum ya, dikit lagi guys ya. Ini 2000 gram guys ya, atau 2 kilo. Kita taruh sini. Oke. Nah, sekarang kita masukin pertama dulu itu bekatulnya ya. Kenapa saya kasih bekatul pertama itu supaya bekatulnya itu bisa teraduk dengan baik ya guys ya. Jadi kalau ditaruh di pertama, ditaruh di duluan itu pas waktu pengadukan itu mau tidak tercampur dengan rata. Jadi kalau dia di atas sendiri bekatulnya, dia bisa tercampur dengan rata guys. Untuk bekatul beratnya timbangannya itu sekitar 600 gram ya, 600 gram. Ya, 600 gram guys. Ini wadahnya bekas apa ya, magic jar. Yuk, 600 gram segini guys ya. Ini porsi untuk 4 kilo 600 gram, 4 kilo pakan ya. Berikutnya konsentrat guys, konsentrat. Kalau konsentrat nih wanginya harum guys, waktu buka itu harum sekali. Mana tadi?
kita tutup dulu ya. Jadi setelah pemberian seperti ini guys, itu wajib kita tutup ya, menghindari pembusukan guys ya, supaya dia tetap kering. Dengan kondisi tetap kering ini nilai nutrisinya terjaga guys. Kita ambil dulu nih gayungnya, ketinggalan di dalam. Tutupnya mana ya? Oke, tutupnya di sini guys. Kita langsung segera tutup ya guys, supaya menghindari kelembaban. Karena kita posisinya ada di sawah, jadi cenderung berembun, lembab. Oke, ini dia guys konsentratnya. Jadi ini murni protein, ini 36%. Untuk konsentratnya itu 1 kilo 4 ons guys ya, 1,4. Ini kebanyakan nih. Oke, kita tutup lagi. Ya, nih 1 kilo 4 on. Kita campur guys ya, biar merata. Setelah itu kita butuh 2 suplemen ya. Yang ini LLK berapa ini? LLK 13A. Yang ini mineral ya. Jadi saya cuma pakai 2 ini. Kalau untuk aditif lainnya atau bahan tambahan lainnya, saya campurkan di air minum. Tapi kalau untuk makanan cuma 2 ini guys ya. Ini fungsinya penting sekali guys ya, sebagai egg promotor, artinya pemicu ayam bertelur. Sama yang paling penting satu lagi, kan jagung tuh seiring waktu dia berjamur ya guys ya, karena lembab dan lain sebagainya. Dia mengandung toksin guys, jadi ini mendetoksifikasi ya. Jadi fungsinya juga sekaligus mendetoksifikasi jagung yang berjamur gitu guys. Jadi kita taruh nih, ini dikit aja guys. Nah segini cukup ya. Kita cuma butuh dikit. Ini untuk menetralisir racun-racun dan meningkatkan produksi telur guys. Paling tidak klaim dari perusahaannya seperti itu. Oke, ini mineral ya. Ya agak banyak sih ya, supaya memperkuat cangkang. Oh ya, jadi LLK 13A tadi itu juga berfungsi untuk memperkuat cangkang ya. Jadi memang fungsinya macam-macam. Oke, kita aduk. Jadi selain ini guys, sebenarnya ada bahan satu lagi, tapi mohon maaf saya tidak bisa membagikannya ya. Jadi ini penting sekali untuk mencukupkan jumlah pakan guys ya, ke ayam-ayam itu. Karena kalau sekitar 120 gram per ekor, rasa-rasanya untuk 4 kilo ini kurang ya guys ya. Jadi ada tambahan lain yang digunakan untuk mencukupi kebutuhannya guys. Tapi untuk kali ini tidak usah diberikan ya. Untuk produksi telur ya, seperti saya bilang sebelum-sebelumnya, produksi telur itu di antara 55 sampai dari antara 50 sampai 55 guys. Untuk 61 ekor. Itu berapa persen kurang tahu, tapi kayaknya sudah termasuk normal ya. Artinya dengan pengiritan seperti ini, produksi telur tidak terganggu ya. Cuma gini guys, saya nggak tahu, mungkin
gara-gara makanannya atau bagaimana, itu telurnya tidak terlalu tidak terlalu besar guys. Oke, langsung aja kita kasihkan ke ayam, kita sebar-sebar ya. Let's go. Kita naik ke atas guys. Ini ceritanya nanti kita bakalan live terus, jadi nggak ada diedit, nggak ada dipotong-potong. Jadi ini murni ya guys ya. Nah, ini kita taruh. Tuh guys ya, dia memang ada yang habis, ada yang enggak guys. Oke. Kita kasih ala kadarnya guys ya. Kadang memang saya puasakan sama sekali nggak makan, tapi untuk ini kita kasih aja ya, sebagai konten. Seharusnya hari Minggu memang saya puasakan paling nggak satu kali pemberian makan ya, paling nggak seperti itu. Oke. Jadi mungkin ayamnya ini masih kenyang guys ya, karena tadi malam pemberian itu sekitar jam berapa ya kemarin itu ya, sekitar jam 7 guys, jam 7 malam. Jadi kelihatannya dia masih kenyang nih. Enam 61 ekor ya, tapi untuk sebelah sini memang belum terisi semua. Jadi kapasitas kandang ini sekitar 180 ekor jika terisi semua. Oke, sepertinya udah selesai guys ya. Kita tinggal aja. Kita biarkan karena kita sudah selesai di sini. Ya. Saya mau terangkan ini guys ya, gilingan jagung yang kita punya. Jadi ini mesnya untuk lubang diameter, saya mau cerita nih ya, ini diameter mesnya itu 3 mili guys. Menurut saya masih kurang kasar ya, karena ayam juga butuh makanan yang tidak terlalu lembut. Jadi mesh seperti ini guys, ini ya, coba lihat dulu, ini meshnya ini 3 mm kurang guys ya, paling enggak itu 4 atau 5 guys. Tapi menurut saya
yang lebih aman itu 4,5 kalau ada ya. Kalau ke 5 kayaknya kegedean guys, tapi kurang tahu lah ya. Menurut yang sudah berpengalaman, tapi menurut saya 4,5 itu sepertinya pas, 4,5 mili. Tapi kalau tidak ada ya di 4 mili aja kayak gitu. Oke. Ini karena posisinya ada di persawahan yang tingkat kelembapannya tinggi, saya menggunakan ini guys, mesin bensin ya. Karena kalau dia menggunakan dinamo guys itu cepat-cepat mengalami masalah ya di kelembapan yang tinggi. Oke, begitu ya guys ya, eksplorasi kita ya, jalan-jalan di pagi hari. Kalau sekiranya ini menarik ya, membantu kalian, memberikan inspirasi atau semangat, silakan like, komen, dan subscribe ya. Terus bantu share lah. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.